saya Hidayatullah dari kelompok 4 dan juga teman-teman saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul sopan santun dalam majelis. Ya, dalam pengertian sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapan dengan maksud untuk menghormati orang itu hingga membuat kondisi yang nyaman dengan adanya keharmonisan. Kemudian dari pengertian majelis sendiri, majelis taklim berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata majelis dan taklim. Nah, majelis memiliki arti tempat atau berupa tempat tinggal atau tempat singgah bisa. Kemudian taklim berarti pengajaran, penyelenggaraan, juga bisa sebuah pembelajaran. Dengan demikian kita bisa mengambil arti bahwa majelis taklim memiliki arti sebagai tempat pelaksanaan pengajaran atau pembelajaran agama Islam. Nah, adapun di sini kita tahu bahwa memang keduanya ini sangat penting. Kita bersopan santun dalam majelis seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau majelis ilmu sebagai lembaga non formal, majelis taklim merupakan sesuatu lembaga yang mendidik atau membantu jamaahnya beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan mampu untuk memecahkan masalah yang sedang ia hadapinya. Kemudian peran-peran majelis taklim yaitu yang pertama menjadi sarana dakwah dan tabligh yang bercorak Islami dalam Islam. Terus yang kedua, berperan sebagai sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntunan ajaran agama. Sedangkan yang ketiga, untuk menyadarkan umat Islam dalam rangka menghayati, memahami, mengamalkan ajaran agamanya yang kontekstual kepada lingkungan hidup, sosial, budaya, dan alam yang ada di sekitarnya. Selain dalam Islam kita diajarkan secara tekstual dan kita harus menerapkan kehidupan secara kontekstual. Kemudian yang keempat yaitu mengokohkan landasan hidup manusia dengan berbagai ilmu yang ia dapat, dan itu bisa membuat kokoh iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nuriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan majelis taklim. Majelis taklim tidak memiliki tujuan yang spesifik karena para pendiri majelis taklim, meskipun itu dalam organisasi, lingkungan, dan jamaah yang ada, tidak pernah memberitahu apa tujuan dari pendirian majelis taklim tersebut. Akan tetapi setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai sebab dan tujuannya, yaitu untuk menyempurnakan pendidikan anak supaya yang pertama benar-benar menjadi seorang muslim yang baik, dan yang kedua
merealisasikan ubudiyah kepada Allah dengan segala makna yang terkandung dalam tujuan ini dan segala dampaknya, seperti dalam kehidupan, akidah, akal, dan pikiran. Menurut Tuti Alawiyah sendiri, tujuan Majelis Taklim berdasarkan fungsinya adalah: yang pertama, berfungsi sebagai tempat belajar yang bertujuan untuk memperdalam ilmu dan agama, yang akan mendorong mengamalkan agama. Karena di Majelis Taklim sendiri terdapat banyak orang dan kita bisa mendapatkan ilmu dari orang yang berbeda, sehingga kita mendapat banyak ilmu dari sana. Dan yang kedua, berfungsi sebagai tempat kontak sosial yang tujuannya adalah bersilaturahmi. Karena di Majelis Taklim sendiri terdapat banyak orang di sana, sehingga kita tidak mungkin kita sendirian. Dan yang ketiga, berfungsi untuk mewujudkan minat sosial yang tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya. Sedangkan menurut kami sendiri, tujuan Majelis Taklim adalah membentuk insan kamil, yakni manusia sempurna di mata Allah, dan agar terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan konsekuensi logis dari aktivitas yang dilakukan manusia. Baik, saya Syarfiatul Kamila akan melanjutkan penjelasan subbab selanjutnya mengenai adab-adab di dalam majelis. Adab yang pertama, hendaklah kepergian dan duduknya kita di dalam majelis semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, tidak berbincang-bincang saat materi sedang disampaikan, dan bagi yang membawa anak masih kecil agar benar-benar dijaga supaya tidak mengganggu jalannya kajian di dalam majelis tersebut. Adab yang ketiga, apabila majelis di dalam masjid, dahulukan kaki kanan, lalu baca doa masuk masjid. Adab yang ketiga, dianjurkan untuk memperbanyak zikir pada majelis tersebut. Adab yang kelima, memilih teman yang baik untuk duduk bersamanya. Karena teman yang duduk bersama kita akan memberikan contoh kepada kita. Apabila teman tersebut baik, maka kita otomatis akan mengikutinya dengan baik. Apabila kita duduk di samping orang-orang yang kurang baik, maka perilaku kita juga akan ikut kurang baik. Adab yang keenam, mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam majelis tersebut, baik yang akan datang maupun yang sudah datang. Dan ketika keluar dari majelis tersebut, ucapkan salam juga. Adab yang ketujuh, dimakruhkan membangunkan seseorang dari tempat duduknya, lalu ia menempati tempat duduknya tersebut. Adab yang kedelapan, dilarang mendengarkan pembicaraan orang lain tanpa seizin orang yang berbicara. Adab yang kesembilan, dilarang memotong pembicaraan apabila belum mendapat izin dari pemateri, ataupun bertanya ataupun menyanggah. Adab yang ke-10, larangan posisi duduk. Posisi duduk yang dilarang pertama, meletakkan tangan kirinya berada di belakang punggung orang di sampingnya, lalu bersandar pada tangan kanannya. Larangan yang kedua, dilarang duduk di bawah bayang-bayang matahari, sebab tempat tersebut adalah tempat duduknya setan. Adab duduk yang selanjutnya, dilarang untuk menjulurkan kaki di hadapan orang lain kecuali ada udzur atau halangan. Adab yang selanjutnya, dilarang banyak tertawa, karena ini di dalam majelis, bukan untuk tempat bercanda. Adab yang ke-12, dilarang berbisik-bisik berduaan tanpa menghiraukan orang lain di sampingnya. Adab selanjutnya, dimakruhkan bersendawa di depan orang lain. Adab yang selanjutnya, tidak banyak menoleh ke segala penjuru majelis dan akan menjadikan perhatian orang lain. Adab yang terakhir,
menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan.